Ya, mitra bisnis belakangan ramai di media sosial dan media konvensional permasalahan bea cukai barang masuk Indonesia. Mulai dari pembelian sepatu seharga 10 juta yang kena biaya dan denda hingga 30 juta, sampai barang hibah untuk kebutuhan siswa tunanetra yang dikenai bea masuk. Meskipun semuanya memang sudah terselesaikan setelah viral. Namun ada yang menilai aturan mengenai bea masuk di Indonesia ini masih sangat kurang sosialisasinya. Kalau menurut Anda gimana mitra bisnis? Silakan sampaikan komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Kalau saya banyak melihat media sosial yang diviralkan itu sebenarnya banyak sekali, dan terus terang peraturan pemerintah itu sebenarnya bagus, tapi banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum bea cukai yang tujuannya itu mempersulit ya, agar supaya para yang membeli barang-barang dari luar itu membayar secara pribadi ke oknum yang sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus ya, bagus untuk maksudnya supaya ada masukan pembeli atau yang pengimport barang-barang mewah dari luar. Tetapi oknum-oknum ini yang banyak salah gunakan jabatan, yang mana contohnya lah kita katakan kayak contohnya seperti yang TKI itu kan mereka itu kan kerja setengah mati dan juga menambah devisa negara Indonesia, ya. Tetapi malah itu benar-benar mereka kerja keras tuh, peras tenaga untuk mendapatkan devisa pemerintah Indonesia. Tetapi oknum bea cukai ini banyak yang salah gunakan jabatan gitu loh. Harusnya mereka tidak demikian, ya, tidak demikian perlakukan. Ya, daripada saya bilang TKI itu kan sebenarnya memang peras tenaga kerja keras. Kalau bea cukai ini kan sebenarnya memanfaatkan jabatan itu supaya mencari celah untuk bisa menekan yang membeli sesuatu itu, yang mana itu pasarannya misalkan dia beli satu tas, tapi dia punya bea masuknya contohnya 10 juta, bea masuknya dijadikan 50 juta. Ini saya rasa mereka nggak ada hati itu. Ya, itu hanya masukan aja, Bu. Jadi saya pikir oknum-oknumnya itu harus benar-benar lah profesional, jangan menekan, karena mereka kerja di luar negeri itu peras tenaga, ya, tapi mereka dengan seenak jidat mereka hanya mempergunakan jabatan untuk korupsi gitu loh. Saya kira itu mereka tidak punya hati, Bu. Terima kasih. Setuju sekali, dan ini artinya memberi kesempatan buat orang Indonesia untuk belanja, tapi ya banding-bandingin dulu lah setelah kena pajak dibandingkan dengan beli di toko sendiri di Indonesia. One point yang lebih penting adalah HS code, harmonized system number. Artinya mesti ada jelas terpampang di situ, atau ada komputer atau apa yang si petugas bea cukai bisa menjelaskan kepada si pembawa barang, Anda membawa tas tangan masuk dalam kategori HS nomor berapa dan pajaknya secara resmi berapa. Jam tangan merek, jam tangan kelas demikian masuk dalam HS nomor sekian, pajaknya berapa. Itu yang harus diperjelas. Karena kalau tidak diperjelas, si petugas bisa semaunya bahwa barang yang bawaan itu sebetulnya kena pajak 10%, si petugas akan bilang 50%. Demikian, terima kasih. Kalau kita sih sangat setuju ya, kalau barang luar itu masuknya harus dipersulit, jangan dipermudah. Tapi sebaliknya barang kita itu selama di luar ada yang beli, ya dibantu biar keluar, jangan dipersulit. Biar apa? Biar di Indonesia banyak lapangan pekerjaan. Jangan masyarakat udah hobi belanja merek luar, mas pemerintahnya membantu, itu kan bolak-balik namanya. Makasih.
Saya baru lihat beritanya soal SLB itu ya. Jadi istilahnya, kalau dari pengalaman saya juga itu kan, kalau dari saya itu DHL dia kasih tahu tuh, kalau impor obat itu fungsinya apa, harus ada resep dokter, harus ada invoice segala macam kan, termasuk RW bill. Saya nggak tahu yang SLB itu kenapa pihak DHL-nya nggak kasih perincian gitu loh. Jadi seakan-akan itu barang masuk biasa, bukan hibah. Nah, menurut saya sih kayak peraturan-peraturan kayak gini emang kita harus belajar sendiri gitu loh. Makanya kan ada posisi apa yang karyawan yang jadi kayak staff-staff gitu kan, eksim kan. Jadi menurut saya sih emang butuh dipelajari sih, bukan sesuatu yang kayak kita itu paham gitu loh. Jadi menurut saya dari pihak kayak ekspedisi ini mungkin harus lebih lebih rinci menanyakan ini barang apa, buat apa gitu loh. Saya selain kurang sosialisasi juga, mereka itu kadang menentukan barang itu, misalnya barang baru belum dijual nih dimanapun, mereka ambil dari barang lain yang diproduksi oleh pihak lain, perusahaan lain. Nah, yang harganya diambilnya lebih tinggi. Nah, itu jadi mereka itu kalau patokannya itu suka-suka gitu loh, menurut saya gitu loh. Apalagi kalau misalnya barang, jadi intinya mereka kan nggak ada istilah barang second. Nah, kalau misalnya dibilang second pun mereka patokannya dari mereka punya sendiri. Mau dari website patokan mereka sendiri, dan harganya itu pasti jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi ini menurut saya ini agak merugikan konsumen. Dan ada satu lagi permasalahan, saya juga pernah ngalamin, saya baru ingat dulu, barang saya ada beli 5 ya. Nah, begitu barang sampai saya nggak cek, ternyata itu kan bekas repack ya, repacknya tapi kayak nggak rapi gitu loh, kurang hilang satu. Pernah, dan bukan saya saja, dan banyak lagi ada orang yang istilahnya kalau di repack kita kan bayar ya, kita bayar juga repacknya itu, tapi mereka itu bukanya nggak rapi, bungkusnya juga kadang-kadang nggak rapi gitu loh. Jadi kita gimana ya, ini saya kira sekarang udah enggak, sekarang ternyata masih terjadi juga gitu. Jadi maksud saya kayak sama aja ya, nggak ada peningkatan kualitas gitu loh. Harus diviralin dulu baru dibenerin gitu. Oke, makasih. Wah, bea cukai kan, bea cukai itu dari dulu lah kayak begitu memang kerjanya. Ini memang paling nyaman itu, dia dapat duitnya juga paling nyaman. Apalagi sekarang gajinya kan lebih besar nih, divisinya Departemen Keuangan ini. Nah, kok masih bisa sampai detik ini masih kayak begitu? Barang hibah masih, aduh, hitung-hitungan bego saja kita ini bisa. Tapi mereka itu gagap kita bego, biar bego dia atau kita. Kadang-kadang itu barang masuk tidak sesuai dengan harga, kita dibebani, nggak masuk akal. Kadang-kadang kita tidak ambil juga, tidak bertuan. Nah, tidak bertuan itu bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi kembali lagi saya bilang, itu perlu diperiksa lah. Dia cukai itu banyak yang udah ketangkap itu, yang di Jogja itu kepala bea cukainya juga diusut aja semuanya itu periksa. Jangan mereka itu berdiri sendiri semau-maunya saja, mereka ngambil keputusan. Mereka bisa senang jadinya dengan kebijakan saya punya wewenang, saya bisa memutuskan sendiri tanpa atasannya mengetahui. Jadi kembali lagi hal-hal kayak gitu sudah klasik lah. Yang kita pertanyakan kembali lagi itu barang-barang yang tidak bertuan itu dikemanakan? Ada pertanggungjawaban yang tidak ke negara ini. Begitu saja, makasih. Menurut saya regulasi ini masalahnya regulasi aja ya Bu. Saya harap yang berkepentingan ini kan selalu saya perhatikan pemerintah daerah sama Kominfo ya, Departemen Perhubungan. Artinya karcis itulah yang menjadi opininya, menjadi standar nasionalnya itu yang harus dibentuk pemerintah, kementerian khususnya. Artinya karcis yang dulu kita kenal cuma sepeta kayak itu harus dirubah regulasinya, standarnya bagaimana. Termasuk main bom kar aja pun itu punya regulasi tersendiri. Berapa tahun orang anak-anak boleh main bom kar itu, atau roller coaster sekalipun itu kan kepentingan keamanan masyarakat luas untungnya. Jadi saya harap itulah yang menjadi
berkepentingan dari regulasi ketentuan dari keberangkatan atau kepulangan masyarakat menggunakan fasilitas angkutan darat umum, udara, lain sebagainya, sudah ketentuan terlampir mungkin gitu. Terima kasih. Ya, saya sendiri punya banyak pengalaman sebagai bisnis kecil ya, menggunakan Federal Express, DHL, itu forwarder terkenal. Itu memang kecuali biayanya sangat mahal, mereka juga melakukan sangat ketat sekali gitu. Dan sehingga akhirnya kita menemukan cara yang lebih baik. Kalau sekarang ini kita lihat di internet begitu banyak, kita bisa melakukan import skala kecil dengan udara maupun laut, ya, dengan door to door itu istilahnya. Jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan tidak ada hal-hal yang membuat kita dongkol. Terima kasih. Ya, inilah namanya polemik negara kita ini penuh dengan drama. Jangankan kejadian ini, sebelum-sebelumnya juga ada kejadian seperti contoh ya, ini agak sedikit curhat aja nih, ungkit-ungkitan ya. Seperti contoh ya, di Lampung, ada satu orang beli mainan via online. Via online ya, kalau nggak salah di luar negeri lah ya. Nah, begitu pas masuk udah sampai di tempat bea cukai, alasan katanya tidak lulus standar SNI. Malah katanya minta izin 200 juta agar tuh mainan bisa dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Dibanting mainannya di depan itu. Terus yang kapan hari ada satu orang Indonesia yang baru juara lomba karaoke di Jepang. Itu pialanya juga dibawa pulang ke Indonesia. Malah juga sama, minta bayar 4 juta untuk bawa piala seperti yang nggak tahu lah piala kayak gimana gitu. Jadi intinya nih, saya juga heran juga kok bea cukai di Indonesia ini ya gitulah. Suka cari masalah, suka cari kelemahan orang gitu. Padahal kita juga beli barang juga ada juga tidak, ya kita juga ikuti ketentuan dari mereka. Pajak yang kita bayar mahal-mahal, tapi apa yang kita dapat buat negara ini? Saya rasa aku heran lah sama pihak bea cukai Indonesia ini, sepertinya kok kayaknya suka nyari-nyari kelemahan orang gitu. Ya saya harap teman-teman saya yang habis balik dari luar negeri ya berharap ya siap-siap aja lah hadapi petugas kayak beginilah. Terima kasih. Kurang bagus lah, karena pas sejak zaman dulu ke sekarang tuh dia selalu membuat hal aneh-aneh gitu. Karena apa? Kalau dia berprinsip gini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu susahnya di situ. Jadi kalau mau diviralin baru dia bergerak gitu. Jadi itu mempermalukan pimpinan tertingginya, yaitu Menteri Keuangan. Jadi udah hal yang nggak bagus lah memang. Dari dulu bea cukai itu penyelundupan, pemanfaatan uang segala macam itu udah terjadi seperti itu. Itu susah dibenahi. Ya. Lagi kesel banget sama bea cukai. Kemarin sebelum puasa itu lagi beli jam tangan, ada 6 biji via UPS, pajak semua udah dibayar. Memang ada pertanyaan dari pihak cukai, bukti pembayaran sama dokumen invoice, itu udah kasih. Begitu barang datang, kita unboxing, dusnya memang 6, tapi isinya hilang 1. Pusing saya bilang, ini bagaimana ini urusannya? Saya urus ke UPS, ke ini ya, sampai sekarang masih nggak jelas nasibnya itu. Menurut vendor, iya, makanya kalau udah kayak gini kan susah kita, posisinya kan korban gitu loh akhirnya. Ada segel custom itu, stiker custom ada di situ, berarti memang sudah pernah dibuka di situ gitu loh. Nah, saya tanya vendor di luar negerinya, dia bilang ada semua ini fotonya katanya. Aduh pusing saya bilang. Nah ini
nggak ngerti ya, yang memang manusia kan kadang-kadang juga, apalagi model jam tangan tinggal pakai selesai, yang mahal lagi yang diambil. Semestinya Bea Cukai punya mental melayani masyarakat ya, melayani masyarakat Indonesia. Tentu mendapatkan penghasilan, menjaga negara kita tidak masuk barang-barang yang tidak baik, tapi dalam sikap yang melayani, bukan dalam sikap yang superioritas seperti terkesan selama ini. Melayani itu ya seperti Bank Mandiri kepada konsumennya, BCA kepada konsumennya. Mereka memang tetap menjaga prudensiality dan sebagainya, tapi core mentalnya itu melayani konsumen gitu. Nah ini sikap melayani masyarakatnya nggak ada, yang ada sikap petantang petenteng. Kalau kita lihat dari kasus-kasus TKW yang barang sampai yang lain-lainnya, itu jelas sikap petantang petenteng arogan itu terjadi di titik-titik Bea Cukai itu. Nah oleh karena itu sebaiknya Bea Cukai mungkin mensosialisasi seperti yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani kepada badan platform jual tiket online atau travel agent atau kepada konsumen langsung, tapi paling tidak pada travel agent lah, sehingga orang kalau keluar negeri itu ke Thailand, ke Hong Kong, kemana-mana itu pulangnya jangan dijadikan pesakitan karena harus berhadapan dengan oknum petugas Bea Cukai yang gagah perkasa gitu, pakai baju hitam, pakai pangkat, tapi core mentalnya tidak untuk melayani. Core mentalnya, saya tangkap kamu mau macam apa, mau macam-macam gimana, saya lebih berkuasa di. Kalau saya bilang nggak boleh, nah, mental gini, apakah ini karena dipimpin oleh Dirjen Bea Cukai yang saat ini juga mungkin prestasinya kurang, sehingga murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai bea masuk ya, yang diawasi oleh, diselenggarakan oleh Bea Cukai itu kita harus tahu juga pertama-tama ini unsur komersial ya. Nah, kalau mengenai sosialisasi peraturan Bea Cukai sendiri mengenai bea masuk barang impor, itu saya rasa kalau secara korporat itu kita ngerti semua lah. Dan kalau tadi saya dengar penelpon pertama, saya yang berkuasa begitu, itu kejadiannya saya tahu persis ya, karena saya juga pelaksana dulu bekerja di bagian impor. Itu di tahun 90-an sampai tahun 2000 gitu Pak, saya bilang. Tapi kalau sejak adanya restorasi dan modernisasi sistem Bea Cukai di mana ada HS number single window itu udah berubah. Dan kalau kita bicara sosialisasi ke yang ada dibilang viral itu personal ya. Kalau personal itu memang susah ya. Kalau secara personalnya sendiri nggak mau mengerti. Nah, kasus yang dikemukakan ini kan yang di bandara, Soekarno-Hatta atau bandara lain ya, yang beli barang di luar. Itu memang wajar kalau sekarang bahkan Bea Cukai menerapkan sampai dengan 500 US dollar. Nah, itu kira-kira setara 8 juta sampai hampir 10 juta lah. Itu kenapa? Karena kalau enggak kita memulai dari sekarang untuk lebih mengamankan devisa kita, kapan lagi? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mau beli barang-barang sneaker yang ada di Hong Kong katanya murah, sama kok. Di outlet-outlet di mall-mall Jakarta sama, Adidas harganya 1 juta sama. Gitu. Tetapi memang ada murah sedikit yang saya lihat, misalkan sepatu sneaker di Hong Kong itu beda 15-20% karena adanya tax free. Itu hati-hati masyarakat Indonesia ya. Saya jelaskan bahwa tax free itu nggak ubahnya dengan PPN. Jadi you cuma dilepaskan PPN doang 10%, tapi you buang devisa, artinya you bawa barang keluar ke dalam, itu perlakuannya impor dan itu harus kena biaya masuk. Apalagi kalau lebih dari 25 juta atau 30 juta masuk kategori barang mewah, kena lagi BM barang mewah. Itu memang peraturan sedunia pun kayak begitu gitu. Jadi tolonglah kita meniru Cina lah. Saya tahu persis, saya banyak ngobrol sama prinsipal Cina. Jangankan impor barang jadi, raw material aja itu
95% dicegat. Harus lapor sana sini, padahal memang udah nggak ada. China nggak pernah ngomong toleran terhadap impor. Bayangkan betapa hebatnya dia menjaga devisa negara. Jadi kembali lagi, kalau Pak TPM bilang viral itu ya 1-2 orang gitu wajar lah. Yeah. Itu jangan dijadikan major lah gitu loh. Tapi perlakuan bea cukai sekarang beda gitu loh. Bahkan saya dengar sendiri dari tetangga saya, dia beli Louis Vuitton. Bener, Louis Vuitton dari West Europe. Harganya 40 juta. Orang bea cukainya tahu. Kata tetangga, dia udah tahu, dia cium tasnya yang dia pakai gitu, tapi dilepas. Mbak, lain kali belinya di Pacific Place aja ya gitu, sama lah harganya. Kalau nggak jelas saya terangin nih nilainya. Oh nggak Pak, ini saya punya sendiri katanya gitu. Jadi jangan bercerita yang bukan-bukan. Saya bukan bela aparat bea cukai, tapi saya juga ngalamin gitu. Saya juga ngurusin impor. Ya, ini maksudnya peraturan bea masuk yang sudah berjalan ya, bukan karena ada perubahan kan ya. Aturan semua yang dibuat di negara ini itu udah bagus karena tujuannya baik. SDM-nya di sini yang belum bisa belum bisa disiplin, belum bisa bener, dan nggak takut gitu akan konsekuensi pelanggaran. Jadi seperti Bapak yang sebelumnya, saya setuju itu kalau di Cina semuanya kena cegat. Tapi dengan catatan itu semua devisanya masuk ke negara, bukan masuk ke kantong atau kelompok tertentu. Ini yang bikin antipati rakyat kan di negara ini. Walaupun sebenarnya hanya oknum-oknum beberapa orang, tapi kan tindak lanjut hukumnya kita nggak tahu, tiba-tiba ngilang aja. Makanya akhirnya rakyat menganalogikan gitu, wah ini mah semua bea cukai orangnya begini nih, kagak bener. Padahal mungkin itu hanya oknum beberapa ya, nggak semua. Ya tapi karena nggak ada tindak hukumnya dari atasnya, dari pihak berwajib, akhirnya semuanya menganalogikan seperti itu. Jadi semuanya ini harusnya kalau secara aturan udah bener. Cuman ya disiplinnya ini yang harus ditegakkan. Kalau memang harus dicegat ya ikutin aturannya. Kalau memang kena dendanya berapa? Dendanya kena masuk ke kantong pribadi, nah itu pejabatnya juga harus dihukum dan dipublikasi bahwa ini loh hukumannya kalau pejabat melanggar. Ya, sorry, saya agak beda pendapat dengan Novos Musme. Kalau kita mau ngomong ini yang baik pembelian dari luar, ya itu sih kalau kita mau ngomongin devisa, mohon maaf Bapak, itu setiap bulan kita ada ratusan kontainer dari major port kita yang masuk sundupan barang. Itu kontainer Pak, bukannya dalam koper loh. Jadi itu aja dulu diberesin. Penyelundupan yang Spanyol, kalau kita bilang istilah di lapangan Spanyol nyolong, itu banyak sekali. Jadi mau sepatu, baju, dan barang lainnya sampai Harley Davidson dan sebagainya, itu puluhan kontainer tiap bulan masuk major port. Jadi kalau mau beresin itu dulu lah kalau kita mau ngomongin devisa lah ya. Devisa, jangan ngomongin yang di dalam koper lah. Yang kedua, kalau kita ngomong China, ya China nggak perlu, why? Karena semua barang raw material juga dari China. Mereka basically nggak perlu impor lagi, kita yang import dari mereka. Jadi jangan disamain dengan China. It's totally two different animal. Itu dua apel yang berbeda. Dan kalau ketiga kita ngomong oknum, ini oknum selalu kita berlindung di balik kata-kata oknum untuk mewakili institusi. Oknum itu mewakili institusi. Jadi kita tahu di lapangan lah pekerjaan bea cukai itu seperti apa. Itu salah satu departemen paling basah di Kementerian Keuangan. Semua ASN tahu itu. Jadi itu udah rahasia umum dari zaman dulu. Ya, ini bicara ini semua sudah plus minus ya. Kalau kita bicara bikin aturan pasti untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Masalahnya kan di mental aparat, tidak ada pelayanan ya, tidak ada merasa ingin melayani. Semua itu cari kekayaan. Kita lihat ini petugas-petugas macam gini ya, custom ya. Banyak masih kita temukan cerita-cerita orang yang masuk Indonesia dimintain duit. Masalahnya kalau dia langgar dideportasi, tapi kasih duit selesai itu masalahnya. Duitnya ke di bawah tangan, bukan masuk ke kas negara. Kan
intinya masih ada kasus begitu, ya. Kemudian model-model kayak gini, orang kirim oleh-oleh dimintain selangit. Ini kan siapa yang salah? Jadi ini the whole system ini sudah, kalau kita runut sampai ke atas itu nggak ada punishmentnya, ya. Mental pelayanan nggak ada, kemudian tidak transparan, semua memang dibikin begitu dengan sengaja supaya ada kesempatan nego. Kemudian kalau terungkap kayak begini, nggak ada punishment. Coba lihat, dibilang oh ya sudah diselesaikan. Kayak ginilah KPK yang peras tahanan itu cuma dipecat paling jauh. Padahal orang yang bekerja di dalam KPK loh, dia yang memberantas korupsi, tapi dia korupsi. Hukumnya apa? Nggak ada. Terus sebelumnya kan cuma minta maaf. Jadi bangsa ini tidak mendidik rakyatnya atau bangsanya. Terutama kalau mau mendidik rakyat, didik dulu aparatnya supaya disiplin, tegas, taat hukum. Kalau aparat yang melakukan kesalahan, dihukumnya mestinya double. Jadi bukan eufemisme di pelemahan, oh ya salah ini ya, dimaafin deh, minta maaf selesai. Jadi nggak belajar. Ini begini-gini aja terus. Kita lihat, belum ngomong lagi ya, kekayaan petugas pajak, bea cukai, kaya raya semua. Coba diperiksa dong, itu PPATK asetnya dari mana? Kalau mau tegas, usut aja dari situ. Tapi kan enggak, masih berlangsung begitu, biasa-biasa aja. Jadi revolusi mentalnya nggak ada, ngomong doang. Yang penting menang pemilu. Iya, rakyat Indonesia sudah banyak yang tahu nih, ini bukan rahasia umum lagi. Kemungkinan memang banyak oknum, sekali lagi di Indonesia, di bea cukai atau di Kementerian Tenaga Kerja, di mana di bea cukai itu sering memungut-mungut yang kemungkinan ada lebih-lebihnya. Dan kalau tidak diviralkan, maka tidak akan ada diperbaiki gitu ya. Masalahnya banyak yang tidak diviralkan, jadi merugikan konsumen. Juga yang TKI baru pulang dari luar negeri itu banyak pungutan di situ kemungkinan. Nah ini kan sebetulnya tidak boleh. Oknum-oknum ini merajalela di berbagai bidang, istilahnya mereka mungkin mafia ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi kalau ini tidak dibereskan dari dulu ada, dan kalau ini harus diviralkan dulu, ya sama juga bohong kan. Setiap tindakan perbuatan negatif itu diviralkan ya, rakyat tidak dapat keadilan nih, kita rakyat Indonesia bisa seperti itu. Petugas-petugas kita ini kan maunya apa mau gajinya dinaikin kayak presiden atau direktur utama. Jadi mereka gaji yang mereka dapatkan itu mereka merasa tidak cukup. Akhirnya apa? Ujungnya kan cari kantau. Kalau orang Jakarta ini bilang cari kantau itu cari cekeran. Jadi dia itu manfaatin, ada orang yang masuk, separuh bayar, separuh diceker, bagi-bagi tuh misalnya nih. Dari mulai kita keluar, mulai bandara, hitung aja ada berapa orang di situ. Anggaplah itu semua 20 orang. Nanti kalau saya perkirakan mereka kumpul semua, nanti sore dibagi-bagi tuh untuk misalnya dapat berapa hari ini, 5 juta, dibagi rata semua. Yang kedua, barang-barang yang kayak orang dari luar negeri, saya ini pernah lihat orang Jepang ditagih 1.000 yen loh, di depan mata saya loh. Dia bawa laptop itu 3 biji, itu untuk kerjanya di Sudirman. Yeah. 2 laptopnya itu dikenakan denda itu 1.000 yuan, bayar di depan mata saya nih. Saya lihat dia kasih 1.000 yen. Waduh, ini benar-benar kita nih dipermalukan. Jadi begini, maksudnya saya harap Sri Mulyani ini memecat semua dan mengganti baru. Mengganti baru yang mana? Yang merah putih, yang jiwanya merah putih. Loh, merah putih itu apa? Dia bisa gimana, lihat, jangan kayak begini lagi. Kan kita malu semua. Terus orang-orang yang datang dari luar negeri misalnya bawa oleh-oleh mainan 1-2 piece untuk anak apa semua, udah jangan dipersulit lah. Kecuali orang yang bawa narkoba ditangkap, benar kah? Atau barang terlarang itu ditangkap, itu kita dukung 100.000%. Jadi saya harap Menteri Keuangan coba benahilah bea cukai ini, dibersihkan semua, ganti yang baru, semua dibersihkan.
Begitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.